terbengkuk di sudut kamar kecilku. Segala macam benda yang ada berserakan, tak beraturan. Kupeluk kedua lututku semakin kencang. Mataku terus mengamati setiap inci ruang kamar dengan tatapan penuh luka. Dari luar terdengar suara perempuan parubaya mengetuk pintu kamar yang aku kunci dari dalam. Suaranya parau, sesekali ku dengar isak tangisnya. "Nak, buka pintunya." Kalimat itu terus berulang bersamaan dengan ketukan pintu kamar yang semakin tak beraturan iramanya. Aku terdiam, emosiku kembali tersulut hingga tak bisa terkendali. Kurai gelas di depanku dan aku lemparkan ke arah tembok sambil berteriak, "Diamlah! Kalian mana tahu hancurnya aku sekarang." Air mataku mengucur deras, suaraku tak karuan. Sejenak semuanya menjadi hening. Orang-orang di luar tiba-tiba saja terdiam. Kemudian terdengar teriakan yang lebih keras dibandingkan suaraku. Sakitnya hatimu tak sebanding dengan sakit hatinya orang tuamu. Kamu anakku, aku mengorbankan segalanya demi kamu. Perempuan di balik pintu itu menyerah dan meninggalkanku dengan suara tangis tak kalah keras dibandingkan aku. Mendengar teriakannya, hatiku semakin hancur, perasaanku kalut. Tuhan, maafkan aku yang menyakiti salah satu hamba terbaikmu. Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Mungkin titik terendah yang sedang aku lalui setelah 1/4 abad tahun aku hidup di dunia ini. Berbagai cobaan bertubi-tubi menghajarku tanpa ampun. Mulai dari karir, kesehatan, hingga asmara. Satu persatu menjatuhkanku dalam lubang yang sangat dalam. Hanya dalam sekejap dunia tidak berpihak kepadaku. Tidak ada yang mau menjulurkan tangannya untuk membantuku bangun dari keterpurukan. Aku merasa sendiri dalam kegelapan. Hidupku hancur kala itu. Sempat terpikir aku ingin mengakhiri segala kesakitan ini. Aku nyaris putus asa. Tak ada yang peduli dengan keadaanku. Sampai di titik terendah itulah aku menyadari akan pertolongan Tuhan melalui malaikat tanpa sayapnya. Malaikat yang sebenarnya sudah Dia kirimkan sejak raga ini diberi nyawa. Namun sering tak kusadari kehadirannya. Dia adalah ibuku, manusia pertama yang mau mengorbankan hidupnya demi hidupku, manusia yang pertama kali menangis untukku, dan manusia pertama yang sangat bahagia akan kehadiranku. 1/4 abad yang lalu, aku menjadi putri kecil kesayangannya, dan ternyata sampai sekarang aku masih menjadi putri kecil baginya. Namun, sayang, terkadang aku malah risih ketika aku masih dianggap putri kecil baginya. Aku sering marah, merasa sudah tidak begitu membutuhkannya. Tak sedikit perdebatan terjadi antara aku dengannya. Padahal kenyataannya dia adalah rumah ternyaman untuk pulang. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun dari tidurku. Ternyata lelahnya menangis membawaku pada kelelapan di keheningan malam. Aku membuka pintu kamar menuju kamar mandi untuk membasuh mukaku yang terlihat sembab tak karuan. Aku meneguk segelas air putih, duduk sebentar dengan pikiran yang masih kacau. Terbayang segala masalah yang menerpaku dalam sekejap waktu. Saat mengingatnya, air mataku keluar dibarengi dengan perasaan benci, marah, apapun itu. Semuanya bercampur menjadi satu. Saat mataku terpejam dan ku coba untuk menarik napas panjang, terdengar sayup-sayup lantunan doa yang dibarengi dengan sesegukan seorang perempuan. Aku mendekati asal suara itu yang sudah kuduga. Suara itu bersumber dari ruang sholat. Saat ku buka pintu, terlihat seorang perempuan parubaya sedang duduk memakai mukena putih kesukaannya. Tangannya menengadah ke atas sembari berdoa,
Air matanya cukup deras menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai terlihat garis-garis keriputnya. Di antara lantunan doa yang dia utarakan, aku melihat dan mendengar tangisnya semakin dalam saat doa-doa itu tertuju kepadaku. Seketika tubuhku mematung kaku, aliran darahku terasa panas dan air mataku mulai ikut bercucuran. Aku menutup mulutku sembari kembali ke labuhanku, mengunci pintu dan duduk meringkuk di sudut kamarku yang gelap. Aku menangis lagi. Kali ini bukan karena kegagalan yang sedang aku hadapi. Air mataku deras mengalir karena pemandangan yang baru saja terjadi di depan mataku. Hatiku serasa teriris, sakit sekali, dadaku mulai sesak karenanya. "Ibu, maafkan aku," kataku lirih. Kudekap bantal untuk menyembunyikan suara tangisku. Terbayang segala kenanganku bersama ibu. Semakin dalam, semakin terasa sesak di dada. Apa yang sudah aku lakukan selama ini menjadi seperti ini kepada orang yang sangat menyayangiku. Seseorang yang tidak pernah lelah memperhatikanku. Seseorang yang tak pernah berhenti menghiburku. Teringat jelas berbagai pengorbanan yang sudah dia lakukan demi aku. Sejak awal munculnya aku di dunia ini, dia sudah siap untuk mengorbankan hidupnya. Saat itu, melahirkan tidak semudah sekarang dengan bantuan dokter dan berbagai peralatan canggih di rumah sakit. Ketika itu, dia merasakan kesakitan luar biasa di tengah malam, jauh dari orang tuanya dan hanya berdua bersama tambatan hatinya, bapakku. Seluruh sendi rasanya seperti copot. Untuk bernapas saja dia kesulitan. Segala penderitaan dia lalui malam itu hingga tangis kesakitannya berubah menjadi haru saat tergantikan oleh suara tangisku. Yang pertama kali merasa bahagia atas kelahiranku di saat semua orang sedikit kecewa karena aku terlahir sebagai seorang perempuan. Dia memberiku berlimpah ruah kasih sayang hingga membuat keputusan yang cukup besar saat itu. Di usianya yang masih muda, dengan karir yang cukup mapan, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga supaya dapat merawatku dengan sempurna. Keputusan yang cukup berat dan membuatnya harus tegar ketika dicemooh oleh saudara-saudara sekaligus mertuanya. Kondisi yang begitu menekan batin untuk seorang ibu muda. Dibandingkan menggunakan jasa pengasuh, dia lebih memilih membesarkan dan merawatku dengan kedua tangannya. "Ibu, maafkan aku. Sampai di usiaku yang dewasa ini, kasih sayangnya tak pernah luntur, masih tetap ada, bahkan semakin dalam. Dia yang paling awal bangun dari lelapnya, menyiapkan segala sesuatu sendirian, dan yang paling akhir tidurnya. Dia tak akan memejamkan kedua matanya sebelum seluruh anaknya pulang ke rumah. Aku yang selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaanku, seringkali tidak ada waktu untuk membantunya, minimal mengobati lelahnya. Kini kusadari sebenarnya aku yang tidak ada waktu, atau hanya karena lelahku saja aku jadi tidak peduli dengan kondisinya. Hal yang kulakukan hanyalah memberinya uang untuk bersenang-senang. Bagiku itu sudah mampu mengobati lelahnya, padahal aku salah. Sebenarnya yang selama ini dia cari adalah hangatnya kasih sayang dan perhatian. Beberapa tahun ini dia memang selalu ditinggal sendirian di rumah. Suami dan anak-anaknya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sekali lagi aku merasa bersalah kepadanya, meninggalkannya sendirian tanpa teman di dalam rumah sebesar ini. Ketika sore tiba, aku terbiasa memilih berbaring di kasur melepas penat sambil memainkan ponsel dibandingkan bercengkrama dengannya di teras depan rumah.
Layaknya ibu-ibu pada umumnya, dia tak pernah berhenti mengomentari perilaku anak-anaknya. Ini yang sering membuatku berdebat dengannya, karena perbedaan pandangan kami dalam menghadapi suatu kondisi. Aku yang sering merasa sudah dewasa dan lebih pintar, kerap kali berdebat tak berkesudahan dengannya. Batinku, apa yang sudah aku lakukan? Aku berdebat dengan orang yang mengajariku merangkai kata. Aku berdebat dengan orang yang mengajariku berbicara. Aku selalu menganggap pendapatnya hanya akan menghambatku, padahal justru nasihatnya yang paling bijak. Dia melakukannya untuk kebaikanku pula. Tak ada untungnya untuk dia. Tangisku kembali pecah mengingat setiap kesalahan yang telah aku perbuat padanya. Lagi-lagi, lelah dalam menangis membuatku terlelap hingga pagi. Aku terbangun dari mimpi gelapku semalam. Tak seperti hari biasanya, aku enggan menengok cermin di depan kamar. Terdengar bunyi ujung pisau membelah berbagai macam sayuran. Kulihat ibu sedang menyiapkan sarapan. Seperti biasanya, wajahnya terlihat lelah dan semakin tua. Dahulu adalah hobiku menemani ibu memasak di pagi hari. Ibu sering berkata bahwa esok kalau aku sudah besar, aku akan menjadi sepertinya ketika pagi. Namun, apa yang aku lakukan sekarang? Jangankan membantunya menyiapkan sarapan, aku bangun terlalu siang, bergegas untuk mandi, lalu bersolek di dalam kamar. Memegang sapu hanya sekadar membantu meringankan pekerjaannya pun hanya kadang-kadang. Sungguh ternyata sebesar ini dosaku. Dia adalah surga berjalanku, namun jarang sekali aku mengindahkan jalannya. Kali ini penyesalanku sudah tak terbendung. Kupeluk perempuan parubaya yang sering kusakiti hatinya. Entah sengaja, entah tidak, kucium pipi kanan kirinya. Bu, maafin atas semua kesalahanku, ucapku berlinang air mata. Dia memelukku, pelukan yang hangat dan menenteramkan, dekapannya seakan rumah ternyaman untuk bersemayam. Nah, ucapnya dengan begitu lembut, sambil membelai halus kepalaku. Dia terus mendekapku dengan kehangatan. Aku terheran, terbuat dari apa hati seorang ibu itu. Dengan berbagai kesalahan yang pernah aku lakukan, berbagai perilakuku yang menyakitkan, dia masih memanggilku dengan panggilan lembut. Batinku, Bu, terbuat dari apa hatimu? Kata orang, tak ada yang mengerti bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya. Bahkan sang ibu sendiri tak mengerti hal yang dia tahu. Tak ada batasan bagi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sudah kubuktikan sendiri seberapa dalam kasih sayang seorang ibu. Dalam sekali hingga tak pernah kutemui dasarnya. Apapun akan dia berikan kepada anaknya, tak peduli apa itu resikonya. Bahkan kadang nyawa jadi taruhannya. Berbagai peran telah dia lakoni dalam hidupku, menjadi seorang yang tak pernah berhenti menasehatiku, tak pernah lelah mengungkapkan bagaimana cintanya, tak peduli didengar atau tidak. Menjadi seorang sahabat saat aku sendiri, selalu mengerti dan memahamiku sepenuh hati. Juga menjadi seorang malaikat pelindung saat aku jatuh tersungkur. Hanya dia yang mengulurkan sayap kasih sayangnya untuk membantuku bangkit dari keterputusasaan. Ibu, sudah berapa lama waktu yang kau buang untuk kebahagiaanku, dan apa balasanku terhadap pengorbananmu? Ibu, seberat apapun permasalahan yang kau hadapi, tak pernah sedikit pun kau tunjukkan kesedihan di depan anak-anakmu. Bagaimana hatimu bisa setegar itu? Aku terdiam, masih dalam pelukannya. Terbayang bagaimana jadinya jika hari itu aku nekat untuk mengakhiri hidup hanya karena tak kuat menanggung masalah yang sedang kuhadapi. Pastilah ibu yang akan tambah menderita melihatnya.
Dia masih mengusap-usap rambutku perlahan. Dengan lembut, dia berkata, "Nak, sesedih-sedihnya kamu, sesakit-sakitnya hatimu, akan lebih sakit hati ibu melihatmu seperti itu, Nak. Aku yang paling tidak terima jika engkau merasa ketidakadilan dunia. Tanganku yang dulu membesarkanmu tidak akan rela membiarkanmu terjatuh dan merasa sendirian. Kemanapun kamu pergi, jangan pernah lupa bahwa ibu tetap yang paling setia menunggumu pulang. Dekapanku akan selalu terbuka menyambutmu datang. Nak, ibu memang bukan seorang yang sempurna, tapi untukmu, ibu akan melakukan terbaik yang ibu bisa." Kata-katanya seperti angin penyejuk dalam panasnya jiwaku. Sudah tak bisa ku deskripsikan lagi seperti apa kasih sayang seorang ibu. Tuhan, terima kasih Engkau menakdirkanku keluar dari rahim perempuan terbaikmu. Maaf jika lidahku sering keluh untuk memohon ampun atas kesalahanku.